Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Ketenangan, kedamaian, kenyamanan, keberkahan, dan keberlimpahan serta kebahagiaan semoga menyelimuti kita selalu di setiap waktu. Fi kulli yamin wa lailatin wa sa'atin min yamin hadza ila yaumiddin. Jadi mulai sekarang hingga akhir waktu. Oke, ini sangat penting ya. Tolong disimak baik-baik. Ini saya akan sharing, akan berbagi amalan yang jarang orang mengetahui, bahkan jarang orang yang mampu mengamalkan ini. Amalnya sepele, tidak pakai modal, tidak perlu baca mantra, tidak perlu merapal apapun. Bahkan ada teman saya itu yang mengatakan ini lebih berat daripada saya membaca sholawat 5.000 kali. Nggak tahu kenapa kok bisa begitu ya. Tapi alhamdulillah saya sudah pernah melakukannya. Saya sudah pernah melakukannya. Dan akan saya lakukan lagi. Karena biar bagaimanapun, selama kita masih hidup, kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Ini juga masih ada kaitannya dengan teman saya, sahabat saya yang saya ceritakan dalam video itu ya, sedekah genap ganjil. Dia juga melakukan ini. Dan memang dia mengakui, benar-benar dia menyaksikan setelah dia melakukan, langsung wus gitu. Usahanya juga wus gitu. Padahal dia seorang polisi, tapi hatinya baik. Karena ya saya tidak melihat sisi dohirnya ya. Karena saya lebih melihat pada sisi spiritualnya. Itu yang saya jadikan motivasi untuk saya jadikan inspirasi buat saya. Dia melakukan ini. Tolong diperhatikan, dan kalau bisa, mumpung ini masih momen lebaran, kita tidak bekerja ya, belum saatnya kita masih belum beraktivitas, menjalani kegiatan, bekerja, berbisnis, berdagang sebagaimana hari-hari biasanya ya. Lakukan ini sebelum kita memulai beraktivitas. Setelah Anda melakukan ini, ya saya tidak berani memberikan jaminan apapun ya, karena saya juga manusia yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Tapi ini yang saya sampaikan adalah berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami, juga sudah dilakukan, diamalkan, dialami oleh teman saya juga. Amalannya apa? Amalannya yaitu dapatkan ridho restu dari orang tua, ibu. Caranya bagaimana? Nah ini, kita tidak perlu mengungkapkan, tidak perlu mengatakan, meminta ridhonya atau apa, tidak harus seperti itu ya. Niat kita ya sebenarnya hanya untuk memperoleh ridhonya. Dan ini hanya bagi yang masih punya ibu kandung ya. Kalau yang sudah nggak punya ibu kandung ya nggak perlu melakukan ini, kan nggak bisa. Masih banyak amalan-amalan lain. Dan kalau untuk urusan ridho seorang ibu, kalau ibunya sudah meninggal ya cukup perbanyak memohonkan ampunan baginya, perbanyak kirim hadiah Fatihah kepadanya, cukup seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Sediakan air 1 wadah ya, kemudian cucilah kaki ibu. Kita cuci, kita basuh, kita bersihkan. Setelah itu airnya minum sedikit. Ini serius ya, saya sudah melakukannya. Minum sedikit airnya dan sisanya buat mandi. Kalau Anda seorang perantau, misalnya bekerjanya di luar daerah ya, intinya Anda perantauan ya, air itu masukkan ke dalam botol aqua atau apa ya, bawa ke perantauan. Nah, kalau sudah sampai di sana, buat juga mandi di sana. Artinya ketika di rumah juga dipakai untuk mandi ya, kan bisa dicampur sedikit. Sisanya bawa ke perantauan. Udah gitu. Anda boleh percaya, boleh tidak, dan realitas itu juga sesuai dengan kepercayaan kita ya. Tapi saya sudah melakukannya, sudah membuktikannya. Ya, alhamdulillah saya tidak pernah mengalami kesulitan dalam kehidupan. Alhamdulillah.
Dan itu tadi untuk teman saya, usahanya langsung bus sampai sekarang. Selain dia bersedekah genap ganjil, ya itu amalannya. Ya meskipun ada amalan lain juga ya. Dan amalan ini yang perlu diketahui ya, kok banyak sekali amalan Pak? Iya, karena kita nggak tahu mana yang cocok. Atau karena masing-masing di antara kita mungkin tidak cocok dengan amalan ini, tapi untuk amalan yang satu ini kita cocok. Jadi tinggal pilih mana. Kita tidak harus bisa mampu melakukan semuanya, tidak. Bahkan satu saja kalau kita bisa melakukan cocok dengan itu dan beristiqomah, pasti ada asarnya, ada labete. Ibarat senjata itu ada manfaatnya buat kita. Ibarat kendaraan ya, satu kendaraan saja sudah bisa untuk mengantarkan kita sampai pada tujuan kita. Oke, jadi gitu ya. Silahkan dipraktekkan. Ini yang lebih bagus itu sebelum kita memulai bekerja atau beraktivitas. Karena ini masih libur hari raya. Datangi ibu dengan hati yang tulus, karena berniat untuk memperoleh ridhonya. Cuci kaki ibu, kemudian minum sedikit airnya buat mandi sisanya. Kalau soal ridho restu seorang ibu, saya kira sudah bukan rahasia lagi. Siapapun, dimanapun, apapun agamanya, semua mengakui bahwa paling penting, paling utama, salah satunya adalah ridho atau restu seorang ibu. Siapa yang memperoleh restu ridho seorang ibu, maka dijamin kehidupannya akan mudah, jamin hidupnya akan mulia. Oke, sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.